Halo Sobat Bang Debak. Di era perkembangan zaman yang serba modern, di mana semua informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan instan, menyebabkan manusia semakin hobi untuk memamerkan kelebihannya di media sosial. Akibat itu, manusia di era modern lebih sensitif dengan perkataan orang ataupun perkataan netizen di dalam kolom komentar. Berkaitan dengan hal itu, kali ini Bang Debak telah merangkum film menarik tentang perselisihan wanita-wanita karir pecandu media sosial, di mana akibat perselisihan itu membuat mereka saling sindir hingga membawa malapetaka dalam kehidupan sehari-hari mereka. 칭찬만 하는 우리 자기 머리 봐도 마음 오랜만에 출근. Seperti apakah alur cerita film ini? Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya coy. Film dimulai dengan memperlihatkan ekspresi terkejut Jang Mi-ho usai melihat foto vulgar suami Na-young bersama seorang wanita yang dicurigainya seperti kakaknya sendiri, yaitu Yujin. Mengetahui itu, seketika membuat Jang Mi-ho terus memikirkan misteri di balik meninggalnya Yujin. Sementara itu, di rumah sakit, suami Yujin yang menjadi saksi kunci dalam meninggalnya Yujin telah sadar setelah koma selama berminggu-minggu. Dan usai sadar, dia pun perlahan-lahan menceritakan semua yang terjadi saat insiden meninggalnya Yujin kepada ayahnya. Di situasi lain memperlihatkan Na-young yang merasa bersalah karena selalu berpikiran negatif menganggap suaminya main serong di belakang Na-young. Menyadari kesalahannya di malam itu, Na-young pun berusaha untuk memuaskan suaminya. 그런 여자하고는 빨리 관계나 정리해. 자기야. Keesokan harinya, Jang Mi-ho telah bersiap-siap untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Dan salah satu anak Yujin yang sedang bermain dengan boneka Barbie mendapati flashdisk berlian milik Yujin, di mana flashdisk itu menyimpan semua aib rahasia ibu-ibu sosialita. Melihat itu, anak Yujin yang bungsu mengira bahwa itu adalah perhiasan boneka, sehingga dia pun menyimpan flashdisk itu di tas kecil bonekanya itu. Singkat cerita, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Jang Mi-ho pergi ke kantor polisi untuk memberikan foto-foto suami Na-young yang ia temukan di malam itu. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan detektif yang menyelidiki misteri kasus meninggalnya Yujin, hingga pada akhirnya Jang Mi-ho pun pergi meninggalkan kantor polisi. Di perjalanan pulang, Jang Mi-ho mencoba untuk menelpon asistennya Jansok. Jang Mi-ho menjelaskan semua keanehan yang terjadi kepada asistennya itu, hingga mereka pun berasumsi bahwa jika foto itu memperlihatkan hubungan main serong antara suami Na-young dan Yujin, maka Na-young yang mengetahui hubungan terlarang suaminya menjadi murka dan dengan emosi yang meluap-luap pergi untuk mengakhiri hidup Yujin saat itu. Sementara itu, di sisi lain, Jung-a bersama salah satu ibu-ibu sosialita sedang melakukan pijat relaksasi untuk menenangkan pikiran. Namun saat sedang asik bermain golf, tatapan Jung-a teralihkan oleh ibu guru Ara yang sedang asik bermain golf juga bersama salah satu pria tampan dan kaya raya. 그동안 많은 일이 있었지. 나 지금 뭐 본 거니? Keesokan harinya, di kafe apartemen, Jung-a yang risih dengan kelakuan Bu Guru Ara yang selalu memamerkan perhiasan serta gaya yang glamor di media sosial, kali ini mendapatinya sedang menunggu seseorang. Melihat itu, Jung-a pun langsung menemuinya dan mempertanyakan gaya Ibu Guru Ara yang seakan-akan bergaya seperti orang kaya.
걱정하시는 마음은 이해하지. Mendengar singgungan dari Jung-ah, spontan membuat ibu guru Ara menjadi marah. Namun, di saat yang tidak terduga, Na-yong juga datang untuk membantu Jung-ah dan melabrak ibu guru Ara. Di mana saat itu Na-yong dengan membuka gelang ibu guru Ara yang sama dengan gelangnya, kemudian melemparnya di lantai. 어딨어? 이것 봐, 주아라 선수. Bersamaan dengan itu, Jang Mi-ho yang melihat kejadian itu merasa kasihan dengan ibu guru Ara. Dan dengan insting yang peka, dia pun menenangkan ibu guru Ara. 일어나. 험담하자는 건 아닌 일에. 저 말고 또 당한. Setelah merasa tenang, ibu guru Ara pun bercerita tentang kejelekan Jung-ah dan Na-yong. Di mana saat itu Ara berkata bahwa Na-yong dan Yujin dulunya pernah bertengkar akibat Yujin yang sengaja memanas-manasi Na-yong dengan menggoda suami Na-yong di depannya. Mendengar penuturan dari ibu guru Ara membuat asumsi Jang Mi-ho terhadap Na-yong yang menyebabkan Yujin meninggal semakin kuat. Usai mendengarkan curhat dari ibu guru Ara, Jang Mi-ho pun kembali ke sekolah untuk menjemput anak-anak. Dan di sana dia mendapati Na-yong yang sedang memarahi anak-anak Yujin sampai menangis. Melihat itu, Jang Mi-ho semakin memanas dan bertengkar dengan Na-yong. 지금 이 도... 네, 그런 식으로 쳐다봐. 방금 뭐라고 하셨어요? 왜? 내가 못할 수 있어서 이러는 거예요? 이 여자가 미쳤나 누굴... 참 보기 좋겠어. Emosi dengan semua kejadian yang menimpanya, Na-yong pun mencoba untuk menceritakan semua permasalahannya kepada Jung-ah. Namun tanpa diduga, Jung-ah pun mengeluarkan beberapa kalimat yang menambah emosi Na-yong. Di mana saat itu dia berkata bahwa suami Na-yong telah berselingkuh dengan seorang wanita. Dan identitas wanita itu masih diselidiki oleh Jung-ah. Mendengar penuturan Jung-ah spontan membuat Na-yong menjadi semakin tidak terkendali. 장단 맞춰주고 있잖아. 만나고 다니는지 모르지만 전에 이 근처에서 딴 여자 태워 남들 눈에 그냥 죽고 못 사는 부부처럼 보이. Sementara itu di situasi lain, usai menceramahi Na-yong, Jung-ah lagi-lagi berusaha untuk mendekati Jang Mi-ho dengan membawakan Jang Mi-ho makanan. Tetapi setelah sampai di sana, lagi-lagi dia berusaha masuk di ruangan Yujin untuk mencari flash disk berisi aib rahasianya sendiri. Merasa aneh dengan tingkah laku Jung-ah, Jang Mi-ho pun menyuruh Jung-ah untuk keluar dari ruangan Yujin. Di saat bersamaan, saat Jung-ah akan pulang, Hwang Jie datang untuk mengunjungi Jang Mi-ho. Yang ternyata saat itu, Jang Mi-ho menyuruh Hwang Jie untuk menjaga anak-anak, karena dia akan pergi keluar sebentar menemui seseorang. Saat akan keluar, Jang Mi-ho melupakan sesuatu di rumah, dan dengan terpaksa dia harus kembali. Ketika sampai di rumah, dia mendapati Hwang Jie yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan Yujin. Dan dia pun merasa aneh dengan perilaku Hwang Jie yang menurutnya sama dengan perilaku Jung-ah. Usai memastikan ruangan Yujin yang terkunci dengan aman, Jang Mi-ho pun segera pergi ke kantor polisi untuk memberikan bukti foto suami Na-yong kepada detektif yang sedang menyelidiki kasus meninggalnya Yujin. 필요하다면 해야죠. Dan setelah memberikan bukti foto itu, di perjalanan pulang, Jang Mi-ho kembali mendapati suami Na-yong sedang mengendarai sebuah mobil dan dia pun berusaha untuk mengejarnya. Di saat bersamaan, asisten Jansop tiba-tiba menghubungi Jang Mi-ho yang saat ini sedang mengejar suami Na-yong. Saat itu Jansop berkata
bahwa dia telah menyelidiki orang yang berada di bukti foto-foto itu. Dan dia berkesimpulan bahwa suami Nayong main serong dengan guru wanita di taman kanak-kanak. Bersamaan dengan itu, setelah mengikuti suami Nayong, Jang Mi-ho pun akhirnya terkejut karena apa yang menjadi penjelasan Jansop sama persis dengan apa yang dilihatnya saat ini, di mana suami Nayong sedang melakukan hubungan terlarang dengan Ibu Ara. Sementara itu di rumah, Nayong terus berusaha menghubungi suaminya lewat telepon, namun nomor suaminya tak kunjung aktif. Emosi dengan sikap suaminya membuat Nayong berinisiatif mencari suaminya di luar. Namun tiba-tiba Jung-ah datang menghampirinya dan memberikan kabar kepada Nayong bahwa dia telah mengetahui orang yang telah main serong dengan suami Nayong, yaitu ibu guru Ara, coy. Setelah mengetahui rahasia itu, spontan membuat Nayong dan Jung-ah bertengkar hebat. Karena Jung-ah yang memperlihatkan sikap yang seakan-akan mengolok-ngolok Nayong, sehingga Nayong pun berkata bahwa dia akan menghancurkan hidup Jung-ah juga. 똑똑히 알려주려고? 제가 그렇게 들쑤시고 다니는데 USB에 대해서 모르는 설명회까지 앞둔마당에. Keesokan harinya saat mengantar anak-anak ke sekolah, Nayong pun akhirnya bertemu dengan ibu guru Ara. Dia merasa marah dengan ibu guru Ara. Tapi Nayong mampu untuk menahan emosinya dan berlalu pergi meninggalkan Bu Guru Ara. Di saat bersamaan, Jung-ah yang menyadari emosi Nayong yang sedang memuncak dengan sengaja selalu memancing-mancing amarah Nayong. Dan saat pulang ke rumah, Nayong yang merasa hidupnya telah hancur, merasa lelah dan tidak bergairah lagi untuk melakukan aktivitas apapun. 아라쌤 너무 진짜 둘이 똑 닮았네요. 말 안 하면 둘이 엄마 Hanyut dalam pikirannya sendiri membuat Nayong tidak mampu untuk berpikir jernih dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum tindakan bodoh Nayong itu terjadi, Jang Mi-ho yang khawatir dengan Nayong pun mencoba untuk mengunjunginya. Dan setelah sampai di rumah Nayong, Jang Mi-ho menyadari pesan terakhir yang dibuat oleh Nayong, sehingga dengan spontan Jang Mi-ho menerobos masuk ke kamar Nayong dan menyelamatkannya. 김나영 씨, 이거 문 좀 열어보세요 빨리. Singkat cerita, Nayong pun berhasil diselamatkan oleh Jang Mi-ho, dan dengan terpaksa Nayong harus dibawa ke rumah sakit akibat tidak sadarkan diri. Usai insiden itu, suami Nayong memarahi Jang Mi-ho karena dia menganggap Jang Mi-ho telah memprovokasi istrinya sehingga berani untuk mengakhiri hidupnya sendiri. 온 거예요. 대체 왜 그러셨어요? 십니까? 이 사단 전부 그쪽 때문이잖아요. Merasa jengkel dengan sikap suami Nayong, Jang Mi-ho pun pergi meninggalkan rumah sakit. Dan di perjalanan pulang, tiba-tiba Jang Mi-ho melihat seorang anak yang jatuh dari sepeda. Dan dengan segera pun dia menolong anak itu. Usai menolong, Jang Mi-ho meminta nomor ibu anak itu untuk segera ditelepon dan mengabarkan anaknya telah terjatuh dari atas sepeda. Setelah menunggu selama beberapa menit, akhirnya ibu anak itu datang dan mengucapkan terima kasih kepada Jang Mi-ho. Di tempat lain, saat ini ibu-ibu sosialita sedang asik berkumpul sambil membicarakan mengenai insiden yang menimpa Nayong. Dan pada akhirnya, Jung-ah yang ada di sana menggiring opini untuk menyudutkan Jang Mi-ho yang selalu gila urusan dan ikut campur dalam setiap permasalahan Nayong, sehingga menyebabkan Nayong depresi berat dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya. 참 섭섭한 말이지. 그래도 나영이가 심적으로 많이 불안했는데 소름 끼쳐 정말. 나만 그래요?
Setelah melakukan pertemuan dengan ibu-ibu sosialita, Jung-a yang merasa terancam dengan sepak terjang Jang Mi-ho untuk mengungkap misteri di balik meninggalnya Yujin, mencoba untuk menyelidiki kelemahan dan masa lalu Jang Mi-ho lewat mata-mata pribadinya. Keesokan harinya, setelah menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki masa lalu Jang Mi-ho, akhirnya Jung-a pun mendapatkan kelemahan Jang Mi-ho. Dan dengan sangat licik, dia pun mulai menyebarkan rumor mengenai masa lalu Jang Mi-ho yang ternyata memiliki masa lalu suram dengan saudara tirinya yaitu Yujin. Sementara itu, Jang Mi-ho yang sedang rindu dengan ibunya pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Di sana nampak ibunya yang sedang ngambek dengan Jang Mi-ho karena Jang Mi-ho lebih peduli kepada anak-anak Yujin yang menurutnya licik dan pembawa sial dibandingkan ibunya sendiri. Saat sedang emosi memarahi Jang Mi-ho, tiba-tiba ibu Jang Mi-ho keceplosan dengan mengatakan dahulu sebelum Yujin menikah, dia datang bertemu ibu Jang Mi-ho, meminta untuk dipertemukan dengan adik tirinya Jang Mi-ho. Mendengar hal itu sontak membuat Jang Mi-ho kesal kepada ibunya sendiri karena tidak memberitahukannya saat Yujin ingin menemuinya dahulu. 언제? 나 죽고 나서? 어떻게 사람이 그런 말을 해? 내가 괜히 왜... Dan akibat kejadian itu, flashback dari ingatan masa lalu Jang Mi-ho pun dimulai. Kala itu Jang Mi-ho dan Yujin yang merupakan saudara tiri sedang berada di sekolah yang sama. Dan saat pelajaran tentang reproduksi, guru membagikan alat pengaman pria satu persatu kepada murid. Namun ternyata karena rasa ingin tahu Jang Mi-ho yang tinggi, dia pun mengambil banyak alat pengaman pria itu dan membagikannya dengan Yujin. Saat itu hari-hari mereka sangat indah, namun ternyata Yujin kadangkala selalu merasa iri dengan Jang Mi-ho karena ibu tirinya selalu memperhatikan Jang Mi-ho dibandingkan dirinya. Suatu ketika saat pulang dari berdoa bersama di gereja, Jang Mi-ho dan Yujin bermain-main di tangga gereja, sehingga menyebabkan Jang Mi-ho terjatuh dan terluka. Melihat kejadian itu, sontak membuat emosi ibu Jang Mi-ho memuncak dan memarahi Yujin di depan umum. 바꿔버렸다. 빨리요. 아니. 이쪽으로. Setelah sembuh dari lukanya, Jang Mi-ho mulai pergi ke sekolah bersama Yujin. Namun sebelum ke sekolah, lagi-lagi ibu Jang Mi-ho memarahi Jang Mi-ho karena tidak memotong rambutnya. Karena terus dimarahi, Jang Mi-ho pun kesal dengan ibunya dan berkata dengan penuh emosi kepada ibunya itu, mengapa hanya dirinya yang dimarahi dan kenapa Yujin tidak pernah dimarahi oleh ibunya. Suatu ketika, usai memotong rambutnya, Jang Mi-ho dan Yujin pergi ke sekolah bersama-sama dan Yujin selalu berusaha untuk menolong Jang Mi-ho yang masih terluka. Namun saat akan ditolong oleh Yujin, Jang Mi-ho yang kesal dengan sikap Yujin malah tiba-tiba terjatuh dan membuat alat pengaman pria yang ada di dalam tas Jang Mi-ho berhamburan di lantai sekolah. Usai insiden itu, ibu Jang Mi-ho datang memberikan klarifikasi kepada pihak sekolah. Dan pada insiden itu, ibu Jang Mi-ho malah menuduh alat pengaman pria itu adalah milik Yujin. Mendengar penuturan ibu tirinya, sontak membuat Yujin menjadi marah dan membentak ibu tirinya itu. 지금 뭐라고 한 거예요? Akibat insiden itu, akhirnya di luar sekolah, Yujin dan Jang Mi-ho harus bertengkar. Sehingga tanpa sengaja, Jang Mi-ho mendorong Yujin hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, sifat Yujin menjadi berubah dan selalu emosional saat melihat Jang Mi-ho dan ibu tirinya. 네가 여기 어디라고
Keesokan harinya, Yujin memulai aksinya dengan menjelek-jelekan Jang Mi-ho di depan papan pengumuman sekolah. Tidak hanya itu, dia pun menfitnah Jang Mi-ho dengan mengatakan bahwa Jang Mi-ho selalu berusaha merayu ayah tirinya. Marah dengan kelakuan Yujin, Jang Mi-ho pun segera menemui Yujin yang saat ini berada di atap sekolah. Di atap sekolah, Yujin memaksa Jang Mi-ho untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah dia lakukan selama ini. Saat itu Yujin mengancam apabila Jang Mi-ho tidak mengakuinya, maka Yujin akan mengakhiri hidupnya dari atap sekolah. Terdesak dengan ancaman Yujin, pada akhirnya Jang Mi-ho pun dengan terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. 너나 네 엄마란 년이나 똑같아. 네가 다 맞아. Dan akibat rumor yang beredar itu, ibu Jang Mi-ho dan ayah Yujin pun harus memutuskan untuk berpisah. Scene pun berpindah di masa sekarang. Usai menidurkan anak-anak Yujin, Jang Mi-ho memeriksa beberapa album foto Yujin. Dan betapa tersentuhnya dia melihat foto kebersamaannya dengan Yujin yang masih tersimpan rapi di album milik Yujin. Keesokan harinya saat akan mengantar anak-anak untuk pergi ke sekolah, tiba-tiba Jang Mi-ho menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu meminta Jang Mi-ho untuk membawa flash disk rahasia milik Yujin. Dan pengirim pesan itu juga berjanji akan memberikan apapun yang Jang Mi-ho inginkan jika flash disk itu diberikan kepadanya. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung coy.